dari azab kubur. Itu azab untuk perbuatan yang kecil-kecil, dan logikanya masuk. Orang sebelum putus pengadilan pun udah kena azab juga. Tidak makan, tidak minum, tak jumpa keluarga, tidur di lantai, itu sudah bagian dari azab. Jadi logika apapun yang dipakai tetap masuk. Apa tadi yang kedua? Foto orang yang meninggal dunia. Enggak, sebelum masuk ke foto tadi, dua dia bertanya. Hah? Tentang apa nih? Oh, Isra Mi'raj. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu kan nampaknya ada orang kena azab di neraka. Itu siapa yang diazab itu? Antum mau jawaban pakai dalil atau pakai akal? Pakai akal dulu ya. Pakai akal ya. Karena pertanyaannya pakai akal, saya jawab pakai akal. Saya dengan anak saya selalulah menonton yang dua orang gundul, satu ada rambut, satu tidak. Upin, Ipin, Jerjit, Meme, Bang hafal juga rupanya kalian. Satu server kita rupanya. Waktu saya ceramah di Kuala Lumpur, saya jadwal saya ke Kuala Lumpur setahun 2 kali. Ke Medan sama, jatah 2 kali. Brunei 2 kali. Belum pernah jumpa saya Upin Ipin di Kuala Lumpur. Jarjit sama Meme tak ada. Apakah dia ada? Ada, buktinya ada film. Lalu kenapa dia tak ada di sana? Itulah yang disebut dengan alam misal. Bahasa Arabnya alam misal, contoh. Kalau manusia aja sanggup membuat alam misal, orangnya tak ada, animasi, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Wah, itu bisa-bisa Ustaz Somad aja itu. Itu guru kami yang menjawab. Namanya Syekh Atiyah Sokar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kumpulan Fatwa Al-Azhar. Jadi yang adik tanyakan tadi udah pernah ditanyakan kepada Syekh Atiyah Sokar. Jadi belum ada orang kena azab di neraka. Azab kubur bukan azab neraka. Azab neraka nanti setelah Yaumul Ba'ts. Lalu kemudian tentang foto. Kalian posting foto, lalu kemudian apakah dosanya mengalir? Tengok dulu foto apa. Foto kalian sebelum hijrah, rambut macam sarang tawon. Kan dulu tren dulu kan, kalau selfie lidah terjulur. Kan? Nah itu. Lalu kemudian, mohon maaf, beribu maaf, ini tak layak saya sebutkan Pak Gubernur, tapi mesti kusebutkan juga. Orang yang menjulurkan lidahnya itu mengikut anjing sedang naik libido hawa nafsu. Itu orang barat yang mengikut, lalu orang kita pun terikut-ikut. Orang kita ini ikut aja, apa orang yang dibuat orang barat itu ikut. Tengok lidah keluar, keluar pula lidah. Tengok pakai anting bibir, pakai anting pula. Pakai hidung pula. Padahal sapi yang pakai itu. Jadi jangan diikut. Jadi kalau sudah taubat hijrah, buang semua yang ada dari FB itu, buang. Aku sudah taubat hijrah. Foto beramai-ramai ini boleh, tak apa-apa, selama tidak membangkitkan hawa nafsu. Adapun sudah diambil orang lalu disimpannya, maka kita minta ampun kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Artis-artis yang taubat dulu pernah dia membuat film membuka aurat, maka dia mesti buat klarifikasi. Saya hari ini sudah bertobat, berhijrah. Semua gambar-gambar foto saya sudah saya buang. Kalian yang ada menyimpan jangan kalian tengok lagi. Kalau kalian tengok, kalian simpan juga, aku tak lagi bertanggung jawab. Aku minta ampun kepada Allah. Apakah diampunkan Allah? Illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Kalau cukup 3 ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang dulu diganti Allah dengan hasanat. Bukan dihapuskan Allah, diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua dapat taubat nasuha insyaallah. Itulah jawaban tentang foto tadi. Wallahu a'lam. Baik, kembali kita berikan aplaus, tepuk tangan buat kita bersama, khususnya kepada Profesor dan juga Ayah Gubernur Sumatera Utara
Setelah persaudaranya 37 masalah populer, dan tentu kita tunggu edisi berikutnya. Ini karena beliau umur 37 tahun, maka masalahnya 37 masalah begitu ya. Ini umurnya sudah bertambah. Semoga ada buku berikutnya. Mahasiswa-mahasiswi kebanggaan orang tua dan calon mertua. Apalah perasaan Ustaz, tengok sampai pecah kaca. Apalah perasaan Ustaz sekarang? Yang saya rasakan ini, sebetulnya yang saya rasakan ini tak bisa saya ceritakan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Tapi kalau bolehlah rasa saya ini diungkapkan, diwakilkan satu kata, katanya adalah sedih. Kenapa Ustaz sedih? Memori saya kembali saat saya kuliah jadi mahasiswa dulu. Kami tulislah proposal dari Kairo. Kami mahasiswa mohon bantuan ke kantor gubernur. Pulanglah kawan kami menghadap ke kantor gubernur. Apa kata orang kantor gubernur? Dicampakkannya proposal itu. Kami tak perlu dengan alumni Al-Azhar ini. Sekarang saya tengok kalian disambut, dimuliakan, sakit hati saya. Tapi kalau saya ceritakan penderitaan ini, saya sudah tahu jawaban yang keluar dari mulut kalian. Itu derita lo kalian. Jadi kalian ini orang beruntung. Mbak kata orang Melayu, kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kalian ini orang-orang bertuah. Apa tak bertuah? Yang lain di kota-kota lain bayar tiket, kalian dibayarkan. Memang tak ada makan siang memang. Ruang ber-AC kami dulu, tak usah aku ceritakan, menetes air mata kalian nanti. Bukan cuma dari kanan, dari kiri, dua-duanya menetes. Jadi luar biasa. Ini 2 kali saya masuk ke ruangan ini. Yang pertama dulu semua ulama duduk di sini. Profesor, doktor, buya, kiai, haji duduk di sini. Apalah perasaan Ustaz menengok ulama-ulama berkumpul di sini? Satu, sedih. Apa yang Ustaz ini sedih terus? Apa yang Ustaz sedihkan? Terbayang saya waktu mengaji di Sungai Deli ke rumah almarhum Syekh Azra'i Abdul Rauf. Ulama besar, 4 kali jadi dewan juri di Makkah Al-Mukarramah, musabaqah internasional. Somad, datang kau nanti malam ya, kita mau acara haflah ini. Iya Tuan Syekh, datang saya ke Sungai Deli. Dijemput orang itulah pakai sudaku. Sudaku warna kuning tak pakai AC. Duduklah Tuan Syekh itu di depan. Sekarang saya kalau ke Sumatera Utara, tahu sendirilah kalian tengok loh tuh. Mobil mewah disediakan tempat. Apa yang Ustaz rasakan di mobil, di menetes air mata saya. Dulu tuan-tuan guru saya orang alim, Al-Quran 30 juz di kepalanya, lengkap dengan qiraat mutawatir 7, qiraat syaz 3, qiraat syaz 14, qiraat mutawatir 7, qiraat masyhur 3, qiraat syaz 14 qiraat di kepalanya. Dewan juri 15 tahun di Makkah, mengajar di Al-Falah. Tak ada penghormatan orang kepada dia. Meninggal, tapi rupanya jasanya tak hilang. Beberapa waktu yang lalu datang orang dari Jawa ke rumah saya, menuliskan sanad-sanad Syekh Azra'i Abdul Rauf sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kalau ada orang mengatakan dunia ini makin hancur Pak Ustaz, dunia ini makin rusak Pak Ustaz, enggak, buktinya Sumatera Utara menjadi lebih baik. Ulama dihormati, dimuliakan, mahasiswa kalian adalah generasi yang beruntung. Kalau sudah dimotivasi begini tak jadi orang juga kalian, entahlah. Bagus kalian masuk ke asam kumbang. Jadi buaya darat maksudnya. Ini sama-sama kita hormati kebanggaan kita, orang tua kita, ayah kita, pemimpin kita. Allah panjangkan umurnya hendak. Bapak
Haji Edi Rahmayadi beserta keluarga yang hadir pada saat ini, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini masa lalu. Sudah mentok lagi tak ada. Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD habis. Tinggal satu lagi, almarhum. Masa depan itu adalah aku dan kamu. Itulah dia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz motivator kita, Ustadz Muhammad Fadli Sudiro tadi, kata dia kan tadi di pesantren Al-Hasimiyah Tebing Tinggi, yang punya itu namanya Bapak Haji Hasim NT. Dia itu kepala dinas perhubungan zaman Gubernur Raja Inal Siregar. Waktu itu ada haul Syekh Abdurrahman Silau Laut. Saya yang baca Quran. Waktu itu saya kelas 5 SD. Jadi saya ini memang dari dulu udah viral. Saya baca Quran. Liput orang tuh lah, direkam, putar TV. Saya bilang sama mak, aku masuk TV mak. Ditontonlah sama Pak Haji Hasim tadi sama istrinya. Selesai acara, diangkatnya lah saya jadi anak angkatnya. Dibawanya ke Medan, dimasukkannya ke Madrasah Aliyah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, sebelum belok kiri, itu ada di situ Universitas Al-Wasliyah. Habis itu 3 tahun tamat situ, masuk saya ke Darul Arafah. Waktu di Darul Arafah tuh Umi itu datang menjenguk tiap sebulan sekali. Disitulah muncul ide dia mau buat pesantren di tebing tinggi kampungnya. Dibangunnya pesantren itu atas nama dia, namanya pesantren Al-Hasimiyah. Kata Umi itu, nanti kau jadi ustadznya di sini. Tapi memang dasar saya ini tak bisa diikat oleh siapapun. Saya ini orangnya lepas terbang sejauh mata memandang. Bini saya pun tak bisa ngikat saya. Buktinya saya lepas-lepas juga. Nah itu. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu mesti diikat, dia itu jinak-jinak merpati. Banyak orang menyangka udah bisa kita ikat nih, tiba-tiba lepas saja dia. Nah itu. Itulah ceritanya. Nah, cuman saya tak tamat di Darul Arafah itu. Kenapa Ustaz tamat? Tak usah lagi tanya itu. Panjang ceritanya.